Halo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakina Nasya Lestaluhu, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa STIK Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita membahas tentang fisiologi sistem reproduksi pada manusia, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk melanjutkan keberadaan spesies. Tidak seperti sistem tubuh lainnya, pada hakikatnya sama untuk kedua jenis kelamin, sistem reproduksi pria dan wanita sangat berbeda. Sesuai peran mereka yang berbeda dalam proses reproduksi, pada kedua jenis kelamin, sistem reproduksi terdiri dari yang pertama sepasang gonad, ovarium pada wanita dan testis pada pria. Ovarium akan menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan testis akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, saluran reproduksi yang terdiri dari duktus-duktus dan kelenjar-kelenjar terkait. Sistem duktus-duktus membentuk saluran dan kelenjar yang menghasilkan sekresi yang menunjang gamet. Pembahasan berikutnya yaitu tentang proses sistem reproduksi. Reproduksi bergantung pada penyatuan gamet atau sel reproduktif pada pria dan wanita, masing-masing dengan separuh set kromosom untuk membentuk individu baru dengan set kromosom lengkap dan unik. Masing-masing kromosom terdiri dari sebuah molekul DNA yang mengandung satu set unik gen-gen sel somatik yang mengandung 46 kromosom atau jumlah diploid yang dapat disortir menjadi 23 pasang berdasarkan berbagai ciri pembeda. Kromosom-kromosom yang berbentuk satu pasang disebut kromosom homolog. Satu anggota dari masing-masing pasangan berasal dari ibu dan anggota lainnya dari ayah, yaitu gamer dan atau sperma dan ovum yang mengandung hanya satu anggota dari masing-masing pasangan homolog untuk total 23 kromosom atau jumlah haploid. Jenis kelamin genetik ditentukan oleh kombinasi kromosom-kromosom pada saat konsepsi. Pada sperma terdapat kromosom X atau Y, sedangkan pada ovum hanya memiliki kromosom X. Sewaktu fertilisasi, kombinasi sebuah sperma yang mengandung X dengan ovum yang mengandung X menghasilkan wanita genetik yang dilambangkan dengan XX, sementara penyatuan sperma yang mengandung Y dan dengan ovum yang mengandung X menghasilkan pria genetik yang dilambangkan dengan XY. Karena itu, jenis kelamin genetik ditentukan pada saat konsepsi dan bergantung pada jenis kromosom seks apa yang terkandung di dalam sperma yang membuahi. Sistem reproduksi pria dan wanita dirancang untuk memungkinkan penyatuan bahan genetik dari dua pasangan seksual. Dari sistem reproduksi wanita dirancang untuk menampung dan memelihara keturunan hingga tahap perkembangan yang memungkinkannya. Individu tersebut bertahan hidup secara independen di lingkungan eksternal. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sistem reproduksi pada manusia terdiri dari dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Tentu saja kedua sistem tersebut memiliki banyak perbedaan. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan yang pertama sistem reproduksi pada pria. Fungsi reproduksi laki-laki dapat dibagi menjadi 3 subdivisi utama. Yang pertama yaitu spermatogenesis, yang berarti pembentukan sperma. Yang kedua, kinerja kegiatan seks laki-laki. Dan yang ketiga, pengaturan fungsi reproduksi laki-laki oleh berbagai hormon. Komponen sistem reproduksi pria. Yang pertama, organ reproduksi primer pada pria adalah testis yang tergantung di luar rongga abdomen dalam satu kantong terbungkus kulit yaitu skrotum.
Testis memiliki fungsi utama untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Komponen sistem reproduksi pria atau selain testis lainnya dirancang untuk menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Bagian ini terdiri dari, yaitu saluran berkelok-kelok yang menyalurkan sperma dari testis luar tubuh. Beberapa kelenjar seks tambahan yang ikut membentuk sekresi yang penting bagi daya hidup dan motalitas sperma. Penis yang dirancang untuk menembus dan meletakkan sperma di dalam vagina. Komponen pada testis yang pertama yaitu menghasilkan sperma, yang kedua mensekresikan testosteron. Komponen pada epididymis dan ductus deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dari testis. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat pematangan sperma sehingga sperma memiliki kemampuan untuk bergerak dan membuahi. Fungsi yang ketiga yaitu mengekatkan dan menyimpan sperma. Komponen ketiga yaitu vesikula yang menghasilkan prosta untuk memberi makan sperma yang diejakulasikan. Fungsi kedua yaitu mensekresikan prostaglandin yang merangsang motalitas untuk seminalis, membantu transport sperma di dalam saluran reproduksi pria dan wanita. Fungsi yang berikutnya itu membentuk sebagian besar semen dan menghasilkan prekursor untuk pembekuan sperma. Komponen keempat yaitu kelenjar prostat yang berfungsi mensekresikan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina. Dan yang kedua, karena sperma tidak dapat hidup pada lingkungan asam. Yang kedua yaitu memicu pembekuan semen agar semen tetap berada di dalam vagina ketika penis dikeluarkan. Komponen yang kelima yaitu kelenjar bulboretra yang berfungsi mensekresikan mukus selama perangsangan seksual yang bersifat lubrikasi untuk hubungan kelamin. Teman-teman, apa itu semen? Sewaktu ejakulasi kelenjar seks, terdapat tambahan menghasilkan sekresi yang menunjang kelangsungan hidup sperma di dalam saluran reproduksi wanita. Sekresi ini membentuk sebagian semen yaitu campuran sekresi kelenjar seks tambahan, sperma, dan mukus. Pada sistem reproduksi pada pria terdapat hormon testosteron. Testosteron dihasilkan oleh sel Lipki pada testis atau sel interstisium yang terletak di jaringan ikat antara tubulus-tubulus seminiferosa. Testosteron adalah suatu hormon steroid yang berasal dari molekul prekursor kolesterol. Setelah diproduksi, sebagian testosteron diproduksi ke dalam darah untuk diangkut, terutama dalam bentuk terikat ke protein plasma atau ke tempat kerjanya. Sebagian testosteron yang baru dibentuk mengalir ke lumen tubulus seminiferosa, tempat hormon ini berperan penting dalam produksi sperma. Efek testosteron terdiri dari beberapa efek. Yang pertama, efek sebelum lahir, di mana efek masakulinisasi saluran reproduksi dan genitalia eksternal. Yang kedua, mendorong turunnya testis ke dalam skrotum. Efek yang kedua yaitu efek pada jaringan spesifik seks saat pubertas, di mana yang pertama mendorong pertumbuhan dan pematangan sistem reproduksi saat pubertas, dan yang kedua esensial bagi spermatogenesis, dan yang ketiga membentuk dorongan seks, dan yang keempat memelihara saluran reproduksi sepanjang masa dewasa dan mengontrol sekresi hormon gonadotropin. Efek yang ketiga yaitu efek pada karakteristik seks sekunder, yang dimana memicu pola pertumbuhan rambut pria, misalnya janggut, dan menyebabkan suara lebih berat karena menebalnya pita suara dan mendorong pertumbuhan otot yang membentuk pola tubuh pria. Efek yang ketiga yaitu efek non-reproduksi atau efek anabolic sintetis. Protein umumnya dan mendorong pertumbuhan tulang serta sehingga berperan menghasilkan fisik yang lebih berotot dan lonjakan pertumbuhan pada masa pubertas, dan kemudian menutup lempeng
epifisis. Pada umumnya, testosteron bertanggung jawab terhadap berbagai sifat maskulin tubuh. Bahkan, selama kehidupan janin, testis sudah dirangsang oleh hormon HCG plasenta untuk membentuk sejumlah testosteron sepanjang periode perkembangan janin dan selama 10 minggu atau lebih setelah kelahiran. Setelah itu, pada dasarnya tidak ada testosteron yang diproduksi selama masa kanak-kanak sampai kira-kira berusia 10 sampai 13 tahun. Kemudian, produksi testosteron meningkat dengan cepat akibat rangsangan hormon gonadotropin pada awal pubertas dan berlangsung seumur hidup. Pada sistem reproduksi pria juga terdapat sebuah proses, yaitu proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses kompleks ketika gel germinativum promedial yang relatif belum diferensiasi mengalami proliferasi dan diubah menjadi spermatozoa atau sperma yang sangat khusus dan motil. Tahap-tahap spermatogenesis. Gambar di atas menunjukkan pembelahan sel selama spermatogenesis. Selama perkembangan embrio, sel germinal primordial bermigrasi ke testis atau tempat sel tersebut berubah menjadi spermatogonia. Pada saat pubertas, biasanya 12-14 tahun setelah lahir, spermatogonia berproliferasi cepat melalui mitosis. Sebagian mengalami meiosis menjadi spermatosit primer dan berlanjut ke pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Setelah melalui tahap pembelahan meiosis 2, spermatosit sekunder menghasilkan spermatid yang berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Struktur sperma yaitu spermatozoa yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala yang ditudungi oleh akrosom, bagian tengah, dan ekor. Kepala terutama terdiri dari nukleus yang mengandung informasi genetik sperma. Akrosom yaitu vesikel terisi enzim yang menutupi ujung kepala yang digunakan sebagai borenazimatik untuk menembus ovum. Mobilitas spermatozoa dihasilkan oleh suatu ekor panjang yang gerakannya dijalankan oleh energi yang dihasilkan oleh mitokondria yang berkonsentrasi di bagian tengah sperma. Pematangan sperma di epididymis. Setelah terbentuk di tubulus seminiferus, sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati tubulus epididymis. Sperma yang bergerak di tubulus seminiferus dan dari awal bagian epididymis merupakan sperma yang tidak motil dan tidak dapat membuahi ovum. Akan tetapi, setelah sperma berada dalam epididymis selama 18-24 jam, sperma memiliki kemampuan motilitas walaupun beberapa protein penghambat dalam cairan epididymis masih mencegah motilitas akhir sampai setelah ejakulasi. Teman-teman, selanjutnya kita membahas ke sistem reproduksi yang berikutnya, yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita dibentuk oleh beberapa struktur berikut. Yang pertama yaitu ovarium, yang merupakan organ reproduksi primer pada wanita. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum atau oogenesis dan menghasilkan hormon-hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini bekerja sama untuk mendorong fertilisasi ovum dan mempersiapkan sistem reproduksi wanita untuk kehamilan. Yang kedua yaitu tuba falopi, merupakan suatu saluran yang berfungsi sebagai tempat disalurkannya ovum menuju ke uterus. Bagian ujung tuba falopi disebut sebagai fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Sel telur akan disalurkan di sepanjang tubuh hingga menjadi pembuahan oleh sperma pada praspularis. Uterus. Setelah terjadi pembuahan pada praspularis, hasil konsepsi akan didorong ke uterus. Uterus merupakan suatu struktur tempat hasil konsepsi tinggal dan berkembang.
Uterus juga ikut berperan dalam siklus haid. Uterus terdiri atas 3 lapisan yaitu endometrium, miometrium, dan lapisan serosa. Vagina merupakan penghubung antara introitus dan vagina uterus vagina. Teman-teman, pada sistem reproduksi pada pria tadi dijelaskan terjadi sebuah proses yaitu proses spermatogenesis. Namun pada sistem reproduksi pada wanita terjadi proses yaitu proses oogenesis. Oogenesis adalah salah satu istilah yang terkait pada sistem reproduksi wanita atau tempatnya sel telur. Berbicara tentang tubuh manusia, termasuk wanita, pasti kita akan bersinggung dengan serangkaian sistem atau proses terjadi di dalamnya, termasuk sistem reproduksi. Seperti yang akan dibahas pada uraian kali ini, yaitu tentang bagaimana proses yang terjadi pada sistem tersebut yang biasanya disebut dengan oogenesis. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa apa yang terjadi dalam sistem reproduksi pria ini merupakan hal penting yang akan berpengaruh pada proses Anda dalam memiliki keturunan di masa yang akan datang. Kehamilan sendiri terjadi karena adanya pembuahan pada sel telur yang matang, dan oogenesis adalah tahap pembentukan dari sel telur tersebut. Maka, definisi oogenesis adalah suatu proses pembentukan juga pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi pada ovarium atau indung telur. Sebetulnya, sel telur pada wanita sendiri sudah ada sejak ia berusia 8 hingga 20 minggu saat ia berada dalam kandungan, dan ovarium yang ada pada embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogenium atau sel induk telur. Oogenium itu memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri sampai jumlahnya sekitar 70 juta oosit primer. Namun, jumlah tersebut akan terus berkurang seiring waktu hingga janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang, nantinya akan berkembang dan matang di lapisan luar ovarium. Dari awalnya terdapat sekitar 7 juta tadi dan jumlahnya terus menurun hingga tersisa sekitar 1-2 juta setelah bayi perempuan lahir. Kemudian sel telur ini juga akan berhenti berkembang sementara hingga kita masuk pada usia pubertas pada masa remaja. Nah, disitulah oogenium akan beraktif bekerja berdasarkan siklus menstruasi kita. Dari 2 juta oosit primer yang ada, hanya sekitar 400 saja yang dapat bertahan hingga menjadi folikel matang atau kantong kecil dengan memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel telur. Sel telur itulah yang kemudian akan dilepaskan selama wanita berada dalam masa subur atau reproduksi. Oleh karenanya, proses oogenesis ini penting dan diperlukan untuk menjadikan sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Namun, seiring bertambahnya usia, kualitas juga kuantitas sel telur mengalami penurunan yang normal terjadi. Proses terjadinya oogenesis. Tahap dari oogenesis adalah yang pertama, fase pembelahan dan penggandaan. Oogenesis ini dimulai dengan fase mitosis dan meiosis. Jika pada mitosis yang merupakan proses pembelahan sel dan menghasilkan 2 gamet yang identik, pada proses meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet dan masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. 2. Fase perkembangan. Pada fase ini, pembelahan sel telur pertama pada oogenesis terjadi perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Karenanya, ada satu oosit yang punya banyak sitoplasma, ada pula yang tidak memilikinya. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada yang tidak. Oosit yang ukurannya lebih kecil ini disebut dengan badan polar pertama. Fase yang ketiga itu fase pematangan. Selanjutnya, oosit sekunder yang ukurannya lebih besar tadi akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Pada badan polar pertama tadi, ia juga akan membelah ke dalam
dua badan polar kedua. Kemudian, ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan sel sperma atau yang disebut dengan spermatozoa. Maka dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi saat oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit yang setelah pembuahan, ootit telah melewati akhir pematangan dan menjadi sel telur. Oogenesis adalah proses penting yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Informasi terkait oogenesis ini penting dipahami karena terkait dengan sel telur, terutama bagi Anda yang ingin segera memiliki keturunan, karena pembuahan atau proses ovulasi akan dipengaruhi dari bagaimana proses oogenesis itu terjadi. Pada sistem reproduksi pada manusia terdapat beberapa siklus. Yang pertama yaitu siklus ovarium. Setelah pubertas dimulai, ovarium secara terus-menerus mengalami dua fase secara bergantian. Fase yang pertama itu fase folikular yang didominasi oleh keberadaan folikel matang. Dan fase yang kedua itu fase luteal yang ditandai dengan adanya korpus luteum atau akan segera diuraikan dalam keadaan normal. Siklus ini hanya terinterupsi jika terjadi kehamilan dan berakhir pada menopause. Siklus ovarium rata-rata berlangsung 28 hari, tetapi hal ini bervariasi pada setiap individu. Folikel bekerja pada paruh pertama siklus untuk menghasilkan ovum matang yang siap untuk berovulasi pada pertengahan siklus. Korpus luteum mengambil alih selama paruh terakhir siklus untuk mempersiapkan saluran reproduksi wanita untuk kehamilan jika terjadi pembuahan pada telur yang dibebaskan tersebut. Yang pertama, fase folikulogenesis. Pada fase folikular, terjadi perkembangan folikel hingga menjadi folikel matang atau folikel preovulasi yang siap untuk berovulasi pada pertengahan siklus. Pada hari pertama sampai hari ke-8 pada awal siklus, kadar FSH dan LH relatif tinggi dan memacu perkembangan 10-20 folikel dengan satu folikel dominan. Relatif tingginya kadar FSH dan LH merupakan trigger turunnya estrogen dan progesteron pada akhir siklus. Selama dan segera setelah haid, kadar estrogen relatif rendah tetapi mulai meningkatnya karena telah terjadi perkembangan folikel. Pada hari 9-14 pada fase ini terjadi kenaikan yang progresif dalam produksi estrogen, terutama estradiol oleh sel granulosa dari sel folikel yang berkembang karena kadar estrogen meningkat. Maka terjadi umpan balik negatif untuk menekan produksi LH dan FSH untuk mencegah hiperstimulasi dari ovarium dan pematangan banyak folikel. Fase yang kedua itu fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus. Pada hari ke-14, lonjakan LH penting pada proses ovulasi. Lonjakan LH dipicu oleh kadar estrogen yang tinggi yang dihasilkan oleh folikel preovulasi. LH akan memacu sekresi prostaglandin, progesteron dan bersama lonjakan FSH akan mengaktifasi enzim yang menyebabkan dinding folikel dan oosit keluar dari folikel. Ovulasi adalah pembesaran folikel secara cepat yang diikuti dengan protrusi dari permukaan korteks ovarium dan pecahnya folikel dengan pengeluaran oosit. 3 fase luteal terjadi setelah ovulasi. Pada hari ke-15-28, folikel yang pecah akan tertinggal di ovarium setelah pelepasan ovum segera mengalami perubahan menjadi korpus luteum. Korpus luteum memiliki fungsi yang pertama yaitu mensekresikan progesteron darah dalam jumlah yang banyak bersamaan dengan sedikit estrogen. Sekresi estrogen pada fase folikular diikuti sekresi progesteron fase luteal penting mempersiapkan uterus untuk implantasi yang dibuahi. Korpus luteum. Jika yang disebabkan tidak dibuahi dan tidak berimplantasi, korpus luteum bergenerasi dalam waktu sekitar hari setelah pembentukannya. Jika pembuahan dan implantasi terjadi, korpus luteum terus tumbuh dan meningkatkan produksi progesteron.
Struktur ovarium sekarang dinamai korpus luteum kehamilan. Menetap hingga kehamilan berakhir. Struktur menghasilkan hormon-hormon yang fungsi tersebut siklus endometrium. Ketika ovarium juga akan menunjukkan perubahan struktur yang selaras dengan pertumbuhan folikel, hormon yang dihasilkan folikel, siklus yang terjadi yaitu proliferasi sekresi. Yang pertama, fase proliferasi. Proliferasi endometrium dikaitkan dengan fase folikuler ovarium. Pada fase folikuler, pertumbuhan endometrium akibat haid sebelumnya. Yang kedua, fase sekresi. Pasca ovulasi, ovarium akan memasuki luteal dan korpus luteum terbentuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen progesteron tersebut menyebabkan endometrium fase sekresi disebut sektorik karena fase kelenjar-kelenjar secara aktif mengeluarkan glikogen dalam kaitannya dengan pembentukan lapisan endometrium subur, mampu menunjang perkembangan mudiga. Jika pertumbuhan implantasi terjadi, korpus terus tumbuh meningkatkan produksi progesteron dan estrogen. Hormon akan membuat lingkungan endometrium sesuai untuk pertumbuhan jika terjadi korpus luteum berdegenerasi dan fase folikular dan fase haid baru mulai kembali. Yang terakhir, siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang dialami tubuh wanita setiap bulannya sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Setiap bulan, salah satu ovarium akan melepas sel telur. Proses ini disebut sebagai proses ovulasi. Pada saat yang sama, perubahan hormonal berfungsi mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika ovulasi terjadi dan sel telur tidak dibuahi, lapisan rahim kemudian akan dikeluarkan vagina dan proses inilah yang disebut sebagai proses menstruasi. Selain untuk merencanakan kehamilan, melacak siklus menstruasi penting dilakukan oleh setiap wanita yang sudah masuk masa pubertas. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah siklus menstruasi mereka normal atau tidak normal. Meskipun siklus menstruasi yang tidak teratur jarang menandakan masalah serius, tetapi terkadang hal itu menandakan adanya masalah kesehatan. Teman-teman, ayo kenali tanda siklus haid yang normal dan tidak normal. Siklus haid yang normal. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama satu menstruasi hingga hari pertama berikutnya. Namun, siklus ini tidak sama untuk setiap wanita. Umumnya, menstruasi dapat terjadi setiap 21 hingga 35 hari dan berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Selama beberapa tahun pertama menstruasi dimulai, seorang wanita mungkin mengalami siklus menstruasi yang cukup panjang. Namun, siklus menstruasi cenderung memendek dan menjadi lebih teratur seiring bertambahnya usia. Yang kedua, siklus menstruasi teratur ditandai dengan durasi yang sama setiap bulannya. Selain itu, menstruasi bisa menimbulkan nyeri ringan atau berat atau bahkan tanpa rasa sakit. Semuanya masih dianggap normal. Apabila kamu masih mengalami menstruasi teratur setiap bulannya dengan siklus 21-35 hari, namun saat mendekati menopause, siklus mungkin menjadi tidak teratur lagi. Waspadai siklus haid yang tidak normal. Kebanyakan wanita mengalami periode menstruasi yang berlangsung selama 4 hingga 7 hari. Menstruasi wanita biasanya terjadi setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hingga 35 hari. Siklus menstruasi yang tidak normal biasanya ditandai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, siklus yang terjadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Melewatkan 3 atau lebih siklus menstruasi berturut-turut. Aliran menstruasi yang jauh lebih deras atau lebih ringan dari biasanya. Periode menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari, disertai nyeri, kram, mual, atau muntah saat menstruasi,
mengalami pendarahan atau bercak yang terjadi di luar siklus. Pendarahan dapat terjadi setelah menopause atau setelah berhubungan intim. Siklus haid yang tidak normal seperti di atas bisa menandakan adanya salah satu gangguan menstruasi berikut, yaitu amenor adalah suatu kondisi ketika seorang wanita berhenti mengalami menstruasi sama sekali, tidak mengalami menstruasi selama 90 hari atau lebih dianggap tidak normal, kecuali seorang wanita hamil, menyusui, atau mengalami menopause. Wanita muda yang belum mulai menstruasi pada usia 15 tahun atau 16 tahun dalam 3 tahun setelah payudaranya mulai berkembang juga dianggap mengidap amenor. Yang kedua, oligomenor terjadi apabila seorang wanita jarang mengalami menstruasi. Yang ketiga, dysmenor ditandai dengan rasa nyeri dan kram menstruasi yang parah. Perdarahan uterus yang terjadi tidak normal dapat terjadi jika siklus menstruasi tidak teratur. Gejalanya dapat meliputi aliran menstruasi yang lebih banyak, periode yang berlangsung dari 7 hari atau pendarahan atau bercak di luar siklus setelah berhubungan intim atau setelah menopause. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.